Pemirsa, selain berurusan dengan KPK, Pelindo II juga harus menghadapi kasus hukum di Polri. Kepolisian saat ini tengah menjadi kasus pengadaan 10 mobile crane. Dalam kasus yang dibuka sejak Bareskrim dipimpin oleh Komjen Polisi Budi Waseso ini, kepolisian menduga ada 3 modus. Nanti kita akan meminta jawabannya dari Pak Erjelino. Modus pertama, melakukan perencanaan yang tidak benar dan tidak dilakukan analisis kebutuhan terhadap pengadaan tersebut. Kedua, penunjukan penyedia barang Guangxi Narisi yang tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam pengadaan alat angkat. Ketiga, menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi dengan perubahan sistem pembayaran dari lamsam menjadi pembayaran termin 20% untuk down payment dan sisanya pembayaran cicilan. Nah, Pak, ini betul-betul seperti kata Bang Don tadi, ini dihadang 3 penjuru ya, dari Bareskrim, KPK, dan juga DPR gitu, dan Pansus DPR. Nah, ini tadi yang saya bacakan adalah modus korupsi menurut Mabes Polri. Yang menurut Mabes Polri disitulah masalahnya, Pak Lino. Mungkin Anda bisa memberikan penjelasan. Saya ingin mempertegas tadi ya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa target iya, proses juga apa, itu begini ya. Itu tidak berarti bahwa kita juga meninggalkan proses ya, karena proses yang kita lakukan itu sesuai dengan Kepmen Menteri BUMN nomor 5 tahun 2008 di mana kita diberi kebebasan untuk membuat aturan itu. Jadi yang mesti lihat begini, jadi kalau nanti kita dapat buat aturan itu menghambat ya kita rubah aja aturan itu ya, refleksi kepada Kepres itu tadi ya. Dan semua orang kan bicara seperti KPK, bicara polisi, Anda silakan cek deh rekening saya. Ya, cek rekening saya apa ada aliran dana yang aneh-aneh. Ya, karena di situ juga ada bilang kepentingan keuntungan pribadi. Ya, itu silakan cek. Ya, saya dengan senang hati silakan. Ya, cek. Ya. Kemudian kaitan dengan yang tadi diterangkan ya. Dari mula waktu saya sebenarnya saya nggak ingin nyinggung inilah yang kepolisian itu ya, karena ini kan lagi proses berjalan dan saya rasakan selama proses waktu saya udah 2 kali dipanggil ke sana ya, dan saya lihat hal yang sangat berbeda sama sekali dengan waktu didatangin dulu. Jadi waktu ada pemeriksaan di sana penggeledahan di beda sama Pelindo. sekali prosesnya. Ya. Jadi kalau lihat begini memang sebaiknya diuji di pengadilan ya. Karena ini kan prosedur kan. Lebih baik diuji di pengadilan dong. Kan bisa lihat kalau apa yang kita kerjakan. lihat dari prosedur ini ada dasar kemudian hukumnya. Kemudian bisa lihat angka itu ya, yang kontra itu 46 miliar kan. 46 miliar ya. Budget kita itu 59 loh. Ada nggak di Indonesia? Orang kalau tender budgetnya 59. Jadi budget 59 Anda mengeluarkan 46. Ya. Biasanya kan orang kontra Indonesia kan kalau budget 59 itu kontranya 58,88 kan. Dihabiskan sesuai dengan budget. Jadi niat aja nggak ada gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga Pak, modus korupsi menurut polisi ini ya tadi menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi, terus kemudian mengubah sistem pembayaran. Nyicil ya. Dari urgent apa itu, Pak? Itu bedanya BUMN dengan BUMN tempat saya dengan tempat yang lain. Saya itu seperti mobil keren, saya nggak ikutin satu proses pun. Ya, karena kita menyerahkan itu masing-masing ke direktur yang terkait. Artinya begini ya, ini kan cerita bahwa ini soal corporate approach. Corporate approach. Jadi seperti pengadaan alat, itu tugasnya direktur teknik. Ya, dia dengan biro pengadaan itu melelangkan, mengumumkan, memproses, dan dia memutusin, bukan saya. Dia yang tekan kontrak, dia yang bayar. Atau begini, Jadi tidakkah ada kemungkinannya misalnya karena Anda tidak tahu itu didelegasikan kepada direktur, bawahan-bawahan Anda enggak, kemudian saya yakin sekali karena begini. Kesalahan paling tidak. Enggak, saya yakin sekali karena gini. Kita tuh sudah diaudit oleh BPK. Ya, untuk semua. Oh iya, diaudit BPK. Dasar BPK itu periksa. Karena juga ada laporan orang ke sana. Ya, ada orang yang kasih masukan ke BPK, BPK audit. Hasil audit dari 2010 sampai 2014. Jadi KCC yang 3 crane yang KPK sekarang itu, kemudian mobil itu sudah diaudit BPK. Dan ini bisa dari sini, ini laporan BPK tanggal 4 Desember ya. Itu di item 11, 10 dan 11. Itu di mana kontainer crane yang dipersoalkan di KPK itu ada 3 rekomendasi. Boleh ditunjukkan mungkin boleh tunjukkan Pak. ke Kalau ini ada 3 rekomendasi. Ini Ada 3 rekomendasi dari BPK. Dan sudah semua kita comply dan BPK bilang sudah intinya diselesaikan. tidak ada kerugian Tidak ada negara. kerugian negara. Mobile crane. Ini ada 3 rekomendasi juga. Sudah kita selesaikan semua, tidak ada kerugian negara. Nah, lagi-lagi dengan kasus ini Anda melihat tadi, saya kutip lagi, ini yang ada soal komersial. Jadi saya bingung gitu.
Ini negeri ini kan kalau BPK udah bilang begitu, terus gimana lagi? Pak Lino, ada soal mobil crane, tapi juga ada soal perpanjangan kontrak dengan Hutchinson yang mestinya tahun 2019, Ya. tapi itu mendahului pada tahun 2015. Kan ini kan juga dipersoalkan di Pansus, dan bagaimana Pak Lino? Jadi posisi saya begini ya, itu kan orang itu persoalan pertama dari segi undang-undang, bahwa itu kita melanggar. Ya, itu proses yang kita proses untuk perpanjang itu proses yang sangat panjang sekali dan high credible. Jadi kita minta pendapat daripada Jamdatun, itu mengenai legalitas. Ya, karena itu pengacara negara kan. Ya sesuai dengan Kepres itu dia tugasnya memberikan nasihat kepada kita. Ya, pertama kita tanyakan, ini dari perpanjangan ini boleh nggak? Kemudian pertama, dan dia bilang boleh. Kemudian waktu ada Menteri Perhubungan bilang bahwa itu harus ada konsesi, kita tanyakan lagi ke Jamdatun, ini kita harus ikut konsesi atau enggak? Jawabannya juga tidak perlu. Ya, kalau waktu itu pengacara negara bilang ini nggak bisa, saya proses itu permintaan konsesi itu. Jadi semua tindakan itu saya lakuin. Kemudian ya, mengenai nilainya, itu mula-mula kita appoint, kita juga tanya ke BPKB. Ini kalau dari segi komersial, kalau kita perpanjangan dengan benchmark ya New Priok hasil lelang itu ya, bagus nggak untuk kita kalau kita rubah? Karena term yang JCT itu termnya kalau dibandingkan dengan hasil lelang New Priok itu kayak bumi dan langit, bedanya kayak gini. Jadi saya bisa lihat loh, kalau saya bisa rubah term New Priok itu JCT yang mestinya berakhir di 2019, ya itu diberlakukan dari hari ini, ya kan bagus sekali untuk Indonesia. Ya, dan itu sudah dijustify oleh Deutsche Bank. Ya, kemudian kita juga minta BPKP mereview, itu butuh 4 bulan BPKP mereview itu, dilihat kalau dioperasikan sendiri atau dikerjasamakan, jawabannya dikerjasamakan lebih menguntungkan. Di Pak Lino, kalau dengar penjelasan Anda ini akan Dan juga begini Bung, ya. Dan BPK itu juga mengadakan audit di situ. Betul. Dan BPK audit itu saya yang minta. Nggak pernah di negeri ini ada BUMN atau instansi pemerintah minta BPK audit. Biasanya BPK yang datang. Orang kalau bisa jangan BPK datang. Saya minta diaudit BPK. Supaya apa? Kalau ada hal yang kurang dari kontrak ini, saya bisa negosiasi lagi sama mereka. Saya bilang, Bapak Hutchinson, ini negara yang minta. Kemarin negosiasi itu pemerintah. Itu. Dan hasil audit BPK, itu bisa kita selesaikan semua rekomendasinya. Pak Lino, KPK itu kan mengatakan punya 2 alat bukti. Selalu begitu, untuk menjadikan seseorang tersangka harus punya 2 alat bukti. Lalu kemudian yang terakhir kita dengar bahwa kerugian negaranya masih dihitung. Kita juga tidak tahu persis. Tapi dari penjelasan Pak Lino kan kita tahu bahwa pertempuran di pengadilan yang akan menunjukkan valid atau tidaknya kan apa yang kita sampaikan soal prosedur benar atau tidak dan seterusnya. Anda sudah penunjuk pengacara Pak Yusri Mahendra. Ada pertanyaan di beberapa tempat itu, mengapa pilih Pak Yusri? Kan gitu kira-kira ceritanya. Ya. Kenapa saya pilih Pak Yusri? Pertama, Pak Yusri itu menurut saya itu orang yang sangat high credible. Dia ngerti betul dan sudah beberapa case yang sama kan dia juga menangkan ya. Dan orang itu punya kredibilitas yang tinggi. Karena urusannya beginian itu bukan hanya urusan komersial nih. Ini figur yang mesti ngomong tuh biar dipercaya masyarakat. Bukan hanya urusan komersial. Bukan hanya Walaupun ini komersial cerita, memang kalau lihat ini saya tidak tahu juga ya. Kalau kita baca-baca, tadi kita bilang ada muatan politis, ada soal komersial juga. Soal komersial lebih Kalau penting saya ini daripada komersial, bukan politik. Lebih komersial dibandingkan politis. lebih komersial daripada politis, lalu kemudian banyaknya. Ini komersial. Baik, ini soal komersial. Kita akan lanjutkan lagi soal ini, Pak Lino dan Bang Don. Pemirsa, kami akan segera kembali.